Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Sabtu 18 Juni, Pekan Biasa ke-11. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mencatat sebuah teguran ditujukan kepada mereka yang disebut orang yang kurang percaya, yaitu orang yang khawatir terhadap makanan, minuman, dan pakaian. Ketika semua sarana hidup, termasuk yang paling mendasar sekalipun, seperti sandang dan pangan, dicari dengan sikap khawatir, manusia menjadi tidak bebas lagi. Ia tidak mampu melihat penyelenggaraan Allah atas hidupnya. Khawatir berlebihan dapat membawa manusia menuju pencarian dengan sikap rakus dan serakah. Hal ini dengan mudah menjerumuskan orang ke dalam penyembahan Mamon, sehingga pengkhianatan terhadap Allah dan perendahan terhadap martabat manusia tidak terelakkan. Sabda Tuhan membesarkan hati kita untuk terus belajar. Kita perlu mencermati kehadiran Allah dalam semua ciptaannya. Burung-burung dipelihara, bunga-bunga diberi keindahan, apalagi kita umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah ingin menjadi sahabat yang bisa diandalkan oleh semua makhluk ciptaannya. Ia adalah Allah yang cemburu dan amat terluka ketika diduakan. Kita diundang untuk merawat persahabatan yang luhur ini dengan melepaskan diri dari segala bentuk kecemasan yang tidak berguna.
Kekhawatiran hanya menimbulkan perasaan tidak tenang dan mengikis iman percaya kita kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua murid-murid Yesus disadarkan akan pentingnya kekayaan lain yang bisa bertahan dalam kehidupan, yakni iman akan Yesus Kristus. Iman akan Yesuslah yang memberi dasar yang kokoh bagi pembelajaran dan perjalanan hidup kita. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita alami, dan apa yang kita doakan. Oleh karena itu, Yesus putranya mengajak kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, bukan malah tenggelam dalam mencari kekayaan duniawi yang kerap kali membuat kita justru jauh dari Allah dan sesama kita. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan kekuatan kami. Kepadamu hormat dan kemuliaan kami sampaikan. Semoga kami teguh dan setia mencari kerajaan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar. Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu. Mentari pagi, siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Kau goreskan sketsa hidupku, tuh meniti jalan-Mu di sepanjang asaku, jejak langkahku takkan terbias oleh waktu. Selama ku percaya kepadamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.